Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Mirza, siswa-siswi kelas 3 pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Pak Mirza harap semuanya sehat walafiat. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita terima dengan baik. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih bagi yang sudah absen pada pagi hari ini. Bagi yang belum absen, jangan lupa absen karena absen itu penting. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tematik di tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Kalau kemarin sudah belajar di pembelajaran 4, kita lanjutkan di pembelajaran 5. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 21. Sudah? Nah, pada halaman 21 itu, di situ ada muatan bahasa Indonesia terlebih dahulu, yaitu membahas tentang dongeng. Pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4 kemarin, kalian semua sudah membaca dongeng, mulai dari pohon besar yang sombong, lalu sampai asal usul buah nanas, semuanya itu dongeng. Nah, apa sih itu dongeng? Ada yang tahu? Ya, seperti yang sudah ada di LKS kalian, jadi dongeng itu merupakan karya sastra yang berisi tentang suatu hal yang penuh khayalan atau fiksi. Penuh khayalan artinya tidak nyata, tidak benar-benar terjadi, hanya bayang-bayangan saja, hanya khayalan saja. Itu yang dinamakan fiksi. Nah, cerita dalam dongeng dapat diperankan menjadi sebuah dialog. Nah, itu bacaan ada di buku kalian masing-masing, silakan dilihat di LKS-nya. Apa itu dialog? Nah, dialog adalah percakapan yang terjadi antar tokoh. Jadi kalau kalian membaca teks kok ada percakapannya, itu artinya teks dialog. Nah, berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat memerankan dongeng. Yang pertama, membaca dialog dengan memperhatikan lafal. Pengucapan lafalnya harus jelas. Intonasi, nada suaranya, tinggi rendahnya itu harus juga bagus. Jeda. Jadi kalau kita harus perhatikan titik komanya. Kalau koma berhenti sebentar, kalau titik berhenti lebih lama. Jangan titik diteruskan membacanya, itu keliru. Volume. Volume itu adalah tinggi rendahnya suara. Jadi misalkan Pak Mirza ngomong seperti ini, volumenya keras. Tapi kalau ngomongnya seperti ini, tes itu volumenya rendah. Mimik wajah itu adalah ekspresi. Jadi ketika kita membaca dongeng, ekspresinya harus jelas. Bagaimana menggambarkan ekspresi marah, menggambarkan ekspresi, menunjukkan ekspresi bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Yang kedua, menghayati watak atau karakter tokoh. Nah, menghayati watak atau karakter tokoh. Yang ketiga, acting. Apa itu acting? Gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Jadi kalau kita ingin berperan dari cerita dongeng tersebut, kita harus memiliki acting yang bagus, dihayati seolah-olah kita itu jadi benar-benar terjadi pada diri kita. Blocking atau penguasaan panggung. Jadi perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain, gak monoton atau menjemukan. Maksudnya itu kalau kita berperan mempraktekkan cerita atau dongeng, jadi nggak harus diam di sini, ya jalan ke sini, pindah ke sana, supaya penonton itu nggak bosen. Itu bosen berdiri di situ terus, nggak pindah-pindah seperti itu. Jadi ada 4 ya, tapi saya ulangi. Hal yang harus diperhatikan saat memerankan dongeng. Jadi di sini hal-hal yang harus kalian perhatikan saat kalian berperan sebagai tokoh dalam cerita dongeng. Yang pertama, pengucapan lafal, intonasi suara, intonasi, jeda, volume, dan mimik wajah harus bagus. Yang kedua, menghayati watak atau karakter tokoh. Yang ketiga,
acting. Dan yang keempat, blogging. Nah, semua itu sudah ada di LKS kalian, silahkan dibaca lagi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang PPKN. Di situ ada sebuah teks. Mari saya bacakan. Sudah 2 hari Erik tidak berangkat sekolah. Rudi datang menjenguk Erik. Rudi mendoakan Erik agar cepat sembuh dan dapat bersekolah lagi. Dalam hal ini, Rudi telah bersikap baik. Dia telah mendoakan yang baik untuk orang lain. Bersikap baik dapat membuat hidup menjadi bahagia. Selain sesama manusia, bersikap baik juga harus dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, jadi anak-anak, kalau kita mau bersikap baik itu nggak hanya ke manusia ya, jadi ke semua makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan atau binatang, dan tumbuhan atau tanaman. Bagaimana caranya bersikap baik ke binatang? Misalnya, bisa kita rawat dengan baik, memberi makan, tidak memukulnya, tidak menyakitinya, itu adalah sikap baik ke hewan. Lalu sikap baik ke tumbuhan. Misalnya kita bisa juga memberi pupuk, menyiraminya, atau kita kalau nggak mau menyirami atau memberi pupuk, ya sudah kita nggak boleh merusak. Misalkan mencoret-coret tumbuhan itu, atau biasanya kalau pakai silat, kita silat-silati tumbuhannya, atau kita injak-injak, nah itu adalah sikap, bukan sikap yang baik terhadap tumbuhan. Nah, dari pembelajaran yang kemarin, pembelajaran 3 dan 4, kalian sudah belajar tentang pertukaran penjumlahan. Sekarang Pak Mirza tanya, apakah sudah jelas pertukaran penjumlahan tersebut? Nah, kalau belum jelas, Pak Mirza sebutkan lagi ya. Sifat pertukaran pada penjumlahan adalah pertukaran letak 2 bilangan pada operasi hitung penjumlahan. Sifat pertukaran disebut juga sifat komutatif. Pengerjaannya jika 2 bilangan ditukar tempatnya akan diperoleh hasil yang sama. Nah, perhatikan contoh berikut, mengerjakan tulis di papan tulis. 200 ditambah 180 sama dengan 180 ditambah 200. Nah, ini kan tinggal ditukar. Yang awalnya 200-nya di depan, jadi 200-nya dipindah ke belakang. Yang awalnya 180-nya di depan, jadi pindah ke 180-nya di belakang, jadi pindah di depan. Sekarang kita jumlahkan dulu. 200 ditambah 180 hasilnya berapa? 200 ditambah 180 kita jumlah menggunakan penjumlahan bersusun ya. Ditulis 200 ditambah 180 plus 0 ditambah 0 ditambah 8 2 ditambah 1 3 180. Sekarang kalau 180 ditambah 200 hasilnya berapa? 180 ditambah 200 langsung saja penjumlahan bersusun sama 380. Jadi kesimpulannya meskipun dibolak-balik, dipindah-pindah, yang pertamanya di depan, dipindah di belakang, di belakang dipindah di depan, hasilnya akan sama. Nah, di sini juga ada kesimpulannya. Jadi bilangan 200 dan 180 diletakkan di depan ataupun di belakang, hasil penjumlahannya sama, yaitu 380. Nah, itu ada soal cerita. Coba kalian latihan mengerjakan 1-3 saja. Kalau belum paham silahkan tanya ke Pak Mirza. Nah, itulah penjelasan dari Pak Mirza terkait pembelajaran 5. Nah, untuk tugasnya Pak Mirza hanya beri 2 tugas pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian menulis di buku tulis. Dengarkan ya Pak Mirza ulangi yang dengarkan. Tugas yang pertama, kalian tulis di buku tulis kalian, buku tulis tematik, teks tentang yang bahasa Indonesia, dongeng ini ya,
dongeng merupakan bentuk karya sastra. Nah, itu kalian tulis sampai yang nomor 4 itu blocking. Tulis di buku tulis, lalu difoto dan dikirim ke Pak Mirza. Pak Mirza ulangi tugas yang pertama yaitu menulis teks pendalaman materi bahasa Indonesia. Mulai dongeng merupakan bentuk karya sastra sampai yang nomor 4 blocking. Agar penampilan tidak monoton dan menjemukan. Tugas yang kedua, kalian kerjakan latihan pembelajaran 5A dan B 1 sampai 5. Dikerjakan dengan baik dan benar. Yang teliti nggak usah terburu-buru, juga nggak boleh menunda-nunda pekerjaan. Kalau sudah, silahkan dikirim ke Pak Mirza, nanti Pak Mirza nilai. Oke, begitu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Mirza mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.